Selamat beribadah dalam kasih Tuhan. Ini awal pertama setelah merebaknya virus corona, setelah lebih kurang 3,5 bulan tanpa ibadah di tempat ini, ya, karena menjaga segala kemungkinan, ya. Tapi sekarang dengan kemurahan Tuhan lagi kita boleh beribadah pagi ini, ya. Ini kemurahan Tuhan. Nah, terasa seperti aman, tenang. Tapi ada hal yang kita perlu tahu dari kebenaran firman Allah. Memang zaman ini keadaan, ya, di dunia hari-hari ini, virus ini bukan hanya melanda Indonesia, tapi di berbagai belahan bumi ini sudah lebih kurang 215 negara kena dampak dari virus corona ini, dan ini bukan merupakan hal kecil, ya. Kalau di Indonesia saja yang meninggal sudah lebih dari 10.000, ya. Belum negara lain, belum saudara seluruh dunia ini, jutaan, ya. Paling besar di Amerika sudah lebih dari 200.000, satu negara, belum negara lain, ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat ini adalah satu bela sampar kalau dilihat dari sisi rohani, ya. Tapi kita perlu tahu apa yang terjadi zaman lalu terulang zaman ini. Kalau ini sudah terjadi zaman lalu, saat zaman Israel di Mesir, ya, dengan bela sampar, ada satu perbedaan, ada tudung perlindungan Tuhan khusus untuk umatnya. Orang Mesir kena, kematian ada di dalam hidup mereka, dan kita lihat di antara orang Israel tidak ada yang meninggal. Bukan hanya itu, saudara-saudara, bela-bela yang lain panik, diliputi kegelapan, tapi di tempat Israel terang benderang. Ini nyata, dan ini juga terjadi zaman-zaman ini. Memang ada orang beriman yang kena dampak ini, tapi kalau kita mau terus berada di dalam perlindungan dan tudung yang Allah sediakan, kita tidak keluar dari tudung itu, kita selamat. Seperti kita pakai payung, kita sisihkan sejenak payung ini, saudara, akan kena hujan. Begitu pula kalau kemurahan Allah kita anggap perkara kecil, aku gak apa-apa, masa telah sebentar-bentar Tuhan fanatik. Oh, saudara, kita perlu besar, kecil, berat, ringan, apapun keadaan kita, manusia itu lemah sekali, maka kita tidak bisa lepas. Sesaat saja minta pertolongan Tuhan. Sebab kalau kita sejenak saja putus, tamat riwayat celah itu. Jadi kalau sejenak kita putus, itu seperti satu celah. Celah itu iblis masuk, dosa masuk, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa lepas sedikit pun, ya saudara. Jadi dalam keadaan apapun kita perlu Tuhan. Satu contoh saja, saudara lihat, ya, sesaat saja, yaitu tanaman itu diputus sebentar, mati dia. Akarnya diputus sesaat saja, kemudian teman mati dia. Kita juga demikian. Saudara-saudara, kita perlu terus dengan Tuhan, ya. Kita tidak bisa lepas. Karena itu kita perlu terus mengikut sertakan Tuhan dalam persoalan apa saja. Ya, saya beri judul
Tema firman Tuhan ini aman, tapi masih perlu waspada. Loh, kenapa? Aman, tapi kok masih waspada? Saudara-saudara, virus ini saja kita lihat sudah beberapa tempat sudah mulai aman, tapi kalau mereka tanpa memperhatikan protokol kesehatan saja, kemudian virus datang lagi. Bahaya lagi, bahkan dampaknya lebih berat. Saudara, itu secara lahiriah dengan kasat mata, apalagi perkara rohani yang nggak bisa dilihat dengan mata lahiriah, ya aman, tapi perlu waspada. Nanti saya beri contoh di dalam firman Allah. Sudah banyak hal kita dapat lihat, ya. Waktu Tuhan menerima laporan dari murid-murid bangga, murid-murid senang, Tuhan, iblis takluk dan dia lari takut. Tuhan berkata apa? Ya, aku melihat setan, iblis jatuh seperti kilat. Jatuhnya itu cepat sekali, larinya itu cepat sekali. Tetapi Tuhan berkata, jangan kamu bangga kalau setan takut, setan lari. Tapi banggalah kamu, berbahagialah kamu kalau namamu tertulis di buku kehidupan. Dengan kata lain, jangan bangga. Jangan kemudian sudah lengah. Jangan kemudian sudah iblis sudah lari, sudah pergi, sudah tidak ada di dekat kita. Jangan. Waspada. Kita lihat saja dampak corona ini. Orang katakan aman. Begitu lengah sedikit, masuk. Celah terbuka sedikit, datang lagi. Datangnya lebih hebat. Datangnya lebih berat dan parah. Nah, iblis juga gitu. Tuhan pernah berkata begini, waktu dia dicobai. Maka Alkitab tulis dan Alkitab katakan, saudara-saudara, setan lari, pergi meninggalkan. Tetapi ada tetapinya. Dia mencari waktu yang tepat, siasat. Jadi dia mundur. Bukan lari, tapi dia mundur untuk atur strategi. Itu bahayanya. Itu beratnya. Manusia banyak kali anggap lengah. Tuhan pernah berkata begini, ya, jangan waktu dia dicobai. Alkitab menulis, maka larilah, pergilah setan. Tapi dia mencari kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik artinya, kalau kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, kita tidak lengah dalam posisi lengah, lampu merah, celah terbuka, set, masuk. Dampaknya lebih berat. Itu sebabnya saya beri kata-kata judul aman. Memang aman hari-hari ini, tapi masih perlu waspada. Ya, nah. Dalam firman Allah, mari kita baca dulu satu ayat sehubungan dengan apa yang Alkitab tulis dan Alkitab katakan ini dalam Injil Lukas 10. Injil Lukas 10 untuk melihat aman tapi perlu waspada, ayat 18 sampai 20. Saya bacakan Lukas 10 ayat 18 sampai 20. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi cepat sekali, sekejap. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Saya diberi kemampuan, kekuatan, menaklukkan, menundukkan segala bentuk celah. Sakit termasuk sakit penyakit. Ya, terus perhatikan, menginjak ular dan kalajengking dan kuasa
untuk menahan kekuatan musuh. Jadi saudara, Tuhan beri kemampuan mencegah, aman, menolak. Saudara, Tuhan beri kemampuan. Terus bukan hanya itu, untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini kemurahan Tuhan. Tapi ayat 19 perhatikan 20. Ayat 20. Namun dikatakan, ada namun, dengan kata lain, jangan kemudian merasa bebas. Namun dikatakan, demikian janganlah bersukacita, kata firman Tuhan, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jangan bangga, jangan senang, jangan merasa aman, jangan merasa bebas. Bahaya. Terus apa? Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini karya Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kalau kita masih boleh diingatkan, ketahuilah, saya bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan tidak senang dengan kita, tapi Tuhan itu senang, peduli dengan kita. Ya. Lalu, saudara-saudara, kita perlu tahu dalam hal ini, ya, bukan hanya terjadi dalam zaman Yesus masih di dunia, dia mengingatkan. Terjadi juga zaman waktu rasul-rasul. Peristiwa apa? Saudara-saudara, saat Paulus di Galati, banyak orang-orang tertolong. Orang-orang yang tertolong menyambut, menerima senang, ya saudara-saudara, dan antusias dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Yaitu apa? Untuk terima Yesus dan membuka hati bagi keselamatan yang disediakan. Sudah bangga, sukacita. Waktu orang-orang Galati dikunjungi Paulus. Tapi saudara, ya, jika kita lihat dalam keadaan itu, ya, saudara-saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi, saudara, jika yaitu apa? Di saat Paulus memberitakan Injil dan dia tidak berada di satu posisi, satu tempat, waktu Paulus berada di tempat lain, kemudian saudara, orang-orang yang tidak senang dengan Paulus, orang-orang yang anti, ya, anti, orang-orang Yahudi yang anti pada Paulus, saudara-saudara, dengan dalih ini dan itu mempengaruhi mereka. Dengan kata lain, mereka diperdaya. Apa yang dia pakai, saudara? Kalau hanya terima Injil enggak cukup. Tidak mungkin selamat. Tapi lakukan yang terbaik, yaitu dengan tambahkan Taurat. Di satu sisi Injil kamu rangkul, kamu pakai. Di satu sisi Taurat kamu juga pegang. Kalau hanya Injil tidak mungkin. Apa jadinya? Mereka diperdaya. Mereka terjebak. Sampai apa? Saudara-saudara, kita lihat apa yang Alkitab katakan. Saudara-saudara, mereka masuk dalam keadaan terjebak. Ada 2 kali Alkitab menulis. Bahayanya kalau kita terima Injil, di samping Taurat itu adalah suatu tradisi, kebiasaan orang-orang Yahudi yang dahulu, dengan ditambahkan banyak peraturan, menyebabkan mereka terjerumus dan tersesat. Mari kita baca, ya, supaya sudah bisa dikuatkan bahwa firman Tuhan itu kita perlu ada pengertian betul. Mari kita baca sama-sama, bacakan lebih dulu 1 Korintus 15. Ayat 56. Apa kata firman Allah? 1 Korintus 15. Sebetulnya Injil itu sudah mencakup semua. Saudara, Tuhan ringkas waktu dia memberi zaman Taurat itu 10 hukum.
Tapi Tuhan ringkas, Tuhan kecilkan, hanya 2. Dengan kata lain garis tegak lurus atau bentuk salib. 4 untuk Allah, tegak ke samping kanan kiri. Untuk manusia, 6 untuk manusia. Diringkas dengan hukum kasih. Itu sebetulnya di sana. Tapi dia bilang, oh enggak perlu Taurat. Ditambahkan jadinya ini. Coba baca ya. Ayat 1 Korintus 15. Ayat yang ke-16 apa? Sengat maut apa? Ialah dosa, dan kuasa dosa ialah apa? Hukum Taurat. Alkitab katakan sengat maut dosa, dan kuasa dosa itu ada di dalam hukum Taurat. Kenapa begini saudara? Saya katakan mengapa ditulis di sana sengat maut ya, dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Itu begini, Taurat itu 10 hukum. Manusia mampu mungkin karena dia mampu ya. 9 dia mampu mengerjakan, melaksanakan, tapi 1 gagal, tidak laku di hadapan. Jadi dengan kata lain, Taurat menuntut kesempurnaan. Mana manusia ada sempurna? Mana manusia ada yang saudara-saudara seluruhnya tanpa cacat celah? Ada kekurangan, ada kelemahannya. Nah, Allah lihat dari sorga bahwa manusia setelah hukum Taurat diturunkan banyak kali gagal. Dan apa kata firman Tuhan sehubungan dengan Taurat ini? Mari kita baca juga dalam kitab Roma 3:20. Tolong bacakan. Roma 3:20. Kata Paulus juga, setelah dia memberitakan Injil, dia memberi pengertian gini. Sebab apa? Bacakan tolong salah satu saudara. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, karena Taurat orang kenal dosa. Coba saya tanya ya, ada peraturan. Saudara, ini ada diam ruangan, udah boleh ngintip. Bahaya, ada bahaya. Oh, enggak boleh dilarang ngintip, malah ngintip. Wah, kenapa sih kok dilarang? Saya tak terlalu tak. Loh, itu manusia dilarang malah mencoba, dilarang pengen tahu. Jadi betul Alkitab tulis di sini, yaitu apa? Karena dari Taurat itu orang kenal dosa, jadi nggak tahu, jadi pengen tahu. Nah, ingin sudah dosa. Nah, karena Tuhan lihat hukum ini berat. Hukum ini sangat-sangat tidak memungkinkan manusia tertolong. Maka Allah ganti dengan satu hukum yang namanya hukum kasih. Ya, Alkitab katakan dosa. Alkitab katakan bahwa saudara-saudara Taurat itu diringkas hanya dengan 2 kata. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan rohmu, ya. Nah, ini penting kita tahu. Ini penting saudara kita sadar. Ya, lah hari-hari ini kan mengapa saya sampaikan ini? Karena ini berhubungan dengan apa yang terjadi virus ini. Banyak orang aman. Ternyata bahaya. Dan Alkitab juga memberitahukan itu. Jangan kita anggap nggak apa-apa. Ikut Tuhan asal-asal. Doa ya asal doa saja. Ibadah ya asal-asalan. Kalau asal-asalan, sudah ke gereja asal ke gereja, memberi asal memberi, nggak ada timbul dari hati mengasihi Tuhan, celah setan masuk. Nah, mari saya baca. Saya bicara ini nggak dobos ya, pendeta paling pintar ngoceh. Oh, saya tunjukkan ya, mari kita baca sama-sama apa kata firman Tuhan sehubungan dengan Galati 5. Galati
Mari kita lihat sama-sama apa kata firman Tuhan ini sehubungan dengan kebenaran firman Allah, supaya kita tahu ya bahwa kita perlu sekali saudara-saudara, yaitu hukum kasih tadi diringkas ya. Saudara-saudara, Taurat itu diringkas dengan, sebentar saya lupa ayatnya ya, tapi ada satu ayat yang mengatakan, yaitu saudara, Taurat itu diringkas dengan kasihlah Tuhan Allahmu ya, sebentar. Ada, dan itu penting kita tahu. Supaya apa saudara? Supaya di akhir zaman ini kita boleh tumbuh dalam kebenaran Tuhan. Oh ini maaf, mari kita lihat ayat 14. Galati 5, tolong bacakan. Ayat 14. Galati 5 ayat 14, tolong bacakan. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini Taurat itu ringkasannya itu 10 hukum. Tadi saya katakan 4 garis tegak lurus, itu gambar salib, lambang salib. 4 untuk Tuhan, 6 untuk sesama manusia. Diringkas di sini ya. Jadi sudah kita lihat di sini ringkasannya itu kasih. Nah, orang-orang di Galati ditipu, dimanggil baik, betul. Tapi orang yang anti Paulus waktu itu datang, mulai propaganda. Kalau sekarang gitu istilahnya provokator. Hasut sana, hasut sini, hantam sana, hantam sini, serang sana, serang sini. Jelekkan sana, jelekkan sini. Saudara, kalau sudah Pak, melemahkan. Kalau Injilnya tidak cukup, kamu harus pegang Taurat. Nah, begitu mereka melakukan, Paulus kata, aduh kok tidak ngerti-ngerti, tidak mudeng-mudeng. Nah itu maka saudara ringkesan-ringkesannya juga dimasukkan dalam kitab Galati. Galati itu tadi Taurat, mereka disuruh pegang Taurat juga, maka ringkasan Alkitabnya dari Taurat itu dalam kitab Galati juga. Supaya mata mereka dibukakan. Nah kita berada di satu zaman. Zaman ini jahat. Zaman ini kita perlu waspada. Zaman ini kita perlu sadar. Saudara-saudara, karena banyak sekali tipu daya dosa, ya. Saudara, pendidikan memang baik, pengetahuan baik, tapi saudara, hasil pendidikan memang jadi baik, tapi kebaikan manusia tidak menyelamatkan. Sadar, perlu pengertian. Keselamatan, kebaikan manusia tidak menyelamatkan. Kenapa saudara? Karena kebaikan-kebaikan manusia itu digambarkan hanya seperti gong yang berbunyi. Kalau sudah lihat gong, bunyinya memang nyaring. Tapi kalau Bapak katakan gong yang nyaring apa? Tong kosong nyaring bunyi. Hanya bunyi saja tanpa kenyataan. Hanya bunyi saja tanpa perbuatan. Nah, Tuhan datang ke dalam dunia. Saya akan berikan sudah pengertian di sini ya. Tuhan rubah cara itu, yaitu apa? Perlu kita ambil seperti Alkitab katakan, yaitu apa saudara, yang tiap hari Minggu beberapa kali waktu kita
acara siaran melalui online ya. Saudara itu dibacakan lebih dulu Mazmur 91 ayat 1 sampai 1 Fatsal itu. Salah satunya ayat itu katakan supaya kita kuat menang, kita perlu melekat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan, cekat kata orang dengan Tuhan. Nah kalau cekat seperti lem saudara, sukar untuk dipisahkan ya. Nah saudara, Tuhan pernah berkata seperti dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1, seperti pokok anggur nempel. Begitu pokok anggur itu dipisahkan sejenak saja, dia akan mati, dia akan kering dan layu. Kehidupan kita juga demikian. Kalau kita sesat saja, pisah, jauh, kita abaikan, kita anggap apa-apa kok Tuhan sih, sebentar-bentar jerit Tuhan, sebentar panggil Tuhan, sebentar-bentar minta tolong Tuhan. Kok fanatik? Memang kita perlu betul pertolongan Tuhan. Sebab apa? Tanpa Tuhan bahaya, kematian, celah. Iblis masuk, kita diserang. Lalu kemana hidup kita? Ya, karena itu saudara, ini penting. Dan celah itu memang dicari oleh iblis. Celah itu. Kita lihat tadi sudah saya berikan contoh-contoh, Yesus sendiri sudah berkata. Waktu iblis mundur, jangan abaikan. Karena bahaya. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam ini kita lihat perlu lekat, nempel terus dengan Tuhan ya. Nah saudara, fakta temu Yesus, ada banyak orang ketemu Yesus, saudara-saudara masih takut melangkah, malah dekat dosa. Nah, bukankah kita lihat banyak orang Kristen berada dalam posisi ini? Temu Yesus, terima Yesus, tapi masih takut. Takut melangkah. Takut menindaklanjuti firman Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, kenapa begitu manusia melangkah, mengabaikan, dia tahu ini, iblis tahu, ini sudah mulai didekati Tuhan. Maka apa sih? Dosa yang didekati. Begitu manusia nggak mau terdekat sama Tuhan, iblis buka, dekat dosa berarti. Nah, saudara-saudara, perlu ya, saudara-saudara, perlu roh Allah dalam Kristus. Waktu saudara terima Tuhan, percaya Tuhan, arti karya Yesus, karya Tuhan itu dimasukkan dalam diri saudara. Tuhan, karya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan ingin taruh supaya saudara potensi ilahi, potensi Allah yang besar, potensi Allah yang berkuasa itu dimasukkan. Dibiarkan tumbuh. Beri kesempatan potensi ini kerja. Itu akan mempengaruhi tindakan saudara, kelakuan saudara, kata-kata saudara, cara berpikir saudara, perilaku saudara. Nah, potensi ini yang seringkali tidak diberi kesempatan. Lebih banyak kemauan manusia, kehendak kita. Kebenaran firman Allah kita dengar, kita terima, masuk keluar kanan, masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan keluar kiri, terus gitu nggak masuk, nggak dibiarkan hidup, kita nggak mau menindaklanjuti. Nah, sebab apa? Lalu mati. Dan iblis tahu ini, wah bahaya ini orang-orang Kristen ini. Kalau hanya sekedar terima Tuhan, kemudian mereka bertindak semua, aduh,
nanti tidak ada teman saya di neraka. Begitu dia tahu ini peluang, ini harus dihentikan. Peluang mendengarkan firman Allah dan melakukannya itu dipatahkan. Dengan cara apa? Enggak respon, enggak mau menindaklanjuti, dengar mau. Banyak Kristen jadi pendengar yang baik, tapi tidak melakukannya. Banyak ini. Nah, Tuhan tidak ingin kita berada dalam posisi ini. Beri kesempatan setelah karya Allah itu tadi yang Tuhan sudah taruh dalam pekerjaan kuasa roh itu ingin terus kerja, mempengaruhi pikiran saudara, hati saudara, hidup saudara. Seperti air ya. Dari dulu sumbernya kotor, dulu sumbernya ngeres, dulu sumbernya jelek. Begitu dialihkan sumber ini dipatahkan, diganti sumber yang baru, maka akan keluar yang lama itu akan lama-lama tersisihkan, akan terkuras, dan benih air yang baru akan tumbuh, akan hidup, akan mempengaruhi. Nah, itu rencana Allah. Izinkan saudara. Memang begitu kita dengar firman Allah, kalau semua itu meresponi, menindaklanjuti, melangkah melakukannya, akan jadi perubahan drastis. Titik balik berubah. Nah, ini iblis gak suka. Ini setan gak senang. Berusaha menggagalkan di situ. Sehingga hanya jadi sampai pada Kristen pendengar. Tidak melakukan. Seperti orang-orang di Tesalonika. Di Galati tadi. Waktu Paulus datang, mereka merespon antusias, senang. Tapi begitu tahu, wah bahaya ini. Dia pakai orang-orang yang anti Paulus. Tidak senang dengan Paulus. Orang-orang Yahudi datang. Mulai propaganda, jualan ini dan itu, mempengaruhi ini dan itu, berkata ini dan itu. Dan saudara, mereka larut. Mereka terperdaya. Ini yang bahaya. Kita berada di zaman yang akhir. Banyak jerat dosa. Ya, jadi kita perlu waspada ini, saudara. Ya, lalu selanjutnya apa? Kalau kita kerjakan perilaku kerutuhan itu tadi masuk, ya, mempengaruhi kata-kata kita, pikiran kita, tindakan kita, saudara-saudara, akan terjadi perubahan karakter. Kita itu akan berubah, kebiasaan kita itu akan berubah, kekurangan kita itu akan berubah. Pagi ini tinggal bagaimana kita meresponi firman Allah. Kalau kita izinkan, kalau kita biarkan saudara kebenaran firman Tuhan yang masuk, berbicara, tumbuh dan hidup, maka akan lihat perubahan. Akan lihat hasil, doa saja didengar, pergumulan yang berat bagaimanapun. Tuhan itu campur tangan. Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan kamu piatu. Artinya di tengah kesukaran, Tuhan konsekuen. Bertanggung jawab, dibela, ditolong, disertai. Itu Tuhan. Saya banyak ngalami. Saudara, virus corona, banyak orang kelabaan. Masalah ekonomi. Kolab. Ada di PHK, ada mengalami kerugian, ada mengalami saudara-saudara kekecewaan. Tapi di tengah kesukaran itu saya lihat kemurahan. Saya enggak, beras itu dulu. Saya enggak pernah kekurangan beras. Saudara lihat kami sempat bagi-bagi sembako beberapa kali. Enggak kekurangan. Sebentar lalu uang enggak masuk. Tapi berkat Tuhan cara lain datang masuk. Saya lihat pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena ini firman hidup. Saya berkata kepada anak istri saya hidup bukan karena persembahan.
Saya hidup karena berdiri di atas firman Allah. Dan saya hidup. Saya tidak kekurangan. Di tengah kesulitan, saudara lihat kami benahi ini dan itu. Orang kekurangan uang, kami Tuhan kirim uang. Bukan karena saya kaya, enggak. Ada banyak cara dan jalan Tuhan memberkati. Satu jalan tertutup, Tuhan buka jalan lain. Satu cara berhenti, cara lain. Alkitab katakan, coba baca ya, saya pegang firman Tuhan. Enggak, maka saya katakan, saya tidak hidup tidak tergantung persembahan. Tolong bacakan. Kitab Mazmur 34. Ayat 10 sampai 12. Mazmur 34. Tolong bacakan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan, berhenti sampai situ. Takutlah akan Tuhan. Jadi pegang firman Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan izinkan saudara liwati temui dalam perjalanan hidup. Ketahuilah, Tuhan berkonsekuensi. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan tidak permalukan. Dan saya hidup dari sini. Terus bacakan ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada banyak cara. Ya, kalau kita hidup seperti cara Tuhan, sudah diberkati. Banyak kali kita caranya bangun pagi sibuk, Tuhan, wes duit doang kok. Golek duit penting. Ya memang penting, uang penting. Saya tidak katakan uang tidak penting-penting. Tapi kita harus tahu memprioritaskan. Mana saya prioritaskan? Uang dulu atau Tuhan dulu? Kalau saudara tahu memprioritaskan, Tuhan juga sebaliknya memprioritaskan saudara. Itu saya alami. Terus ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Puji Tuhan. Pakai standar ini. Pakai cara ini. Saudara enggak dipermalukan. Saudara tidak dibiarkan. Saudara enggak akan terlantar. Saya terpelihara. Orang panik waktu virus corona. Saya secara keadaan memang kami nggak bisa beribadah. Ada memang gereja-gereja tidak semuanya mengandalkan Tuhan. Ya. Sama-sama tinggal gereja di desa banyak. Tapi waktu kami tanya, bagaimana? Wah keuangan ya agak goyang katanya. Lu kenapa kok goyang? Ya persembahan tidak masuk Loh, hidup kena persembahan. Saya tidak berdiri di atas persembahan, tapi saya berdiri di atas firman Allah. Orang ngasih tidak ngasih, saya hidup. Nah itu berdiri di atas firman Allah. Dan saya dipelihara sampai anak cucu turunan, nggak kapiran. Mari kita pegang firman Allah. Saya belajar, bukan pendeta sih ngomongin tak belajar. Saya belajar dulu. Saudara ada banyak pendeta di Indonesia ini dari berbagai aliran. Coba belajar. Kalau hamba Tuhan berdiri di atas firman Tuhan tidak kapiran. Enggak sampai meminta-minta. Dahulu aku muda. Sekarang aku tua. Tolong bacakan ayat ini. Mazmur 37 ayat 25. Tolong bacakan. Mazmur 37 ayat 25. Tolong bacakan. Ya, yang sudah dapat ada? Ya. Dahulu aku muda. Sekarang telah menjadi tua. Memang saya mulai tambah umur ya, sudah tua. Tetapi tidak pernah orang benar dikapakan
ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Nggak kapiran, Ustaz. Ya, mari hidup di atas firman Allah. Saudara akan lihat pembelaan Tuhan. Dari persoalan satu kepada persoalan lain. Kalau kita dicegat persoalan lalu mundur atret. Oh Tuhan atret dulu Tuhan, nanti lain kali. Oh, jangan, maju dia. Maju lagi. Kan maju lagi. Itu cara Tuhan. Itu jalan. Saudara kan lihat nanti pembelaan Tuhan yang besar-besar. Yang lain daripada yang lain. Ya. Nah, saudara, waktu sebetulnya banyak ya. Tapi kita mau belajar, cari Tuhan. Sebab apa? Sebab ini sudah latih terus kehidupan dengan Tuhan ini. Saudara-saudara terus menerus. Jangan sesaat. Sudah selesai latihan mandek saya istirahat. Istirahat sampai berbulan-bulan dengan Tuhan. Dengan Tuhannya sesaat. Dengan Tuhan jalan dengan Tuhannya sesaat, tapi istirahatnya tanpa Tuhan suwe lama. Ya, mana hasil? Nggak lihat hasil, saudara. Tapi mari kita belajar berdiri di atas firman Allah. Ya, saudara-saudara, kita sebentar akan masuk melihat firman, masuk dalam perjamuan suci. Orang-orang di Galati terjebak. Sudah senang diselamatkan, sudah senang jalan melihat kemuliaan dan penyertaan Tuhan. Kemudian saudara, racun datang mempengaruhi. Dan memang sebetulnya kalau ini istilahnya orang-orang di Galati masih Kristen bayi ya saudara. Jadi Kristen yang memang belum kuat. Itu mudah dijerat. Tapi mari kita belajar supaya kita terus ikut Tuhan. Jadi Kristen dewasa. Kristen yang tahan bantingan, kuat apapun. Ya, katakanlah apa yang kami saksikan ini pengalaman. Apa yang kami berikan ini pengalaman. Saya banyak ditolong Tuhan. Dan badan sakit pun sudah. Tahun ini saya sakit. Masuk rumah sakit 2 kali, awal Januari, awal Februari. Sekarang ke dokter lah, nggak duit cuma puluhan ribu. Namanya ke dokter itu sekarang apa? Kejutan, duitnya jutaan. Jutaan. Ke dokter jutaan, 10 juta. Masuk lagi, jutaan. Tapi saya lihat jalan baik. Tuhan tolong. Ya. Nah, apapun yang Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak permalukan. Apapun yang terjadi Tuhan buka jalan.